Ngetan niku alime menungsa terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma yawman nahri wal udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa 'adhim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana وعلى آله وأصحابه وتبعه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. وقال أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiru usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdiri syukran lillah dan salatan ala nabi. Semoga kumpulnya kita hari ini akan dapat menjadi pijakan baru untuk ikhtiar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Dan mudah-mudahan juga duduknya kita bersama pada pagi hari ini akan membawakan keberkahan untuk keluarga kita masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada dua hal penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan khutbah Idul Adha kali ini. Yang pertama berkait dengan sejarah kurban itu sendiri.
dan yang kedua hikmah di dalam sejarah kurban itu sendiri. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sejarah kurban yang nempel pada diri Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam dapat kita lihat dari sisi sosiologis dan psikologis, baik dari sisi kemasyarakatan, budaya, maupun dari sisi karakter diri manusia. Secara sosiologi atau kemasyarakatan, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada abad 18 sebelum Masehi, abad di mana persimpangan antara satu sisi ada sebagian masyarakat yang punya anggapan bahwa mengorbankan manusia untuk sesembahan itu satu hal yang akan mendatangkan kebaikan. Di sisi yang lain, sebagian masyarakat yang lain menolak hal itu, bahwa manusia adalah makhluk yang terlalu mulia untuk dikorbankan. Dari fenomena itulah kemudian Allah memberikan jawaban yang tertulis dalam surat As-Saffat ayat 102, di mana di dalamnya Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai bentuk cinta dan ketaatannya kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Inilah hal yang diwahyukan oleh Allah sebagai awal jawaban persimpangan budaya saat itu. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika berbicara cinta dan taat kepada Allah, jangankan hewan dan materi apapun, bahkan diri kita sebagai manusia harus siap untuk dikorbankan. Oleh karena itu, dipilihlah Ismail sebagai simbol budaya saat itu, di mana sebagian masyarakat era Nabi Ibrahim alaihissalam, ada sebagian masyarakat yang punya anggapan mengorbankan manusia untuk sesembahan dapat mendatangkan kebaikan. Namun di sisi lain, masyarakat yang lain menolak hal seperti itu. Namun demikian Allah memandang bahwa manusia terlalu mulia untuk dikorbankan. Oleh karena itu Allah pun berkenan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Inilah yang kami maksud sejarah kurban dari sudut budaya sosial saat itu. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Lantas bagaimana dengan sejarah kurban secara psikologis atau kejiwaan dan karakter dasar manusia? Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Secara psikologis, manusia ketika menginginkan sesuatu dan sesuatu itu lama tak kunjung terwujud, manusia terkadang keceplosan omong sehingga muncul kalimat dalam bahasa syariat kita dengan istilah nazar. Ini yang menjadi karakter dasar manusia secara psikologis, secara kejiwaan. Seseorang ketika menantikan sesuatu hajatnya dan itu lama menunggunya, hingga kadang mereka itu terucap sebuah nada yang kadang bahkan nada itu irasional, bahkan tidak bertemu dengan nalar. Inilah yang terjadi pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam penantian panjangnya akan hadirnya seorang anak atau keturunan, sehingga saat kaum Nabi Ibrahim bahkan para malaikat terkagum-kagum atas kedermawanan Nabiullah Ibrahim yang pada saat itu bersedekah, bertakarub dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Ketika semua masyarakat acung jempol kepada Nabi Ibrahim, lantas Nabi Ibrahim
fihi laisa bisyai'in. Apa yang saya sedekahkan, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta, bagi saya belum ada artinya. Wallah, demi Allah, lau kana li ibnun la adbahannahu. Sungguh jika aku pun dianugerahi seorang anak, niscaya akan aku sembelih. Kalau memang itu jalan fi sabilillah, di jalan kami mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami maksud dengan sejarah kurban secara psikologis, di mana Allah menagih ucapan Nabi Ibrahim yang saat itu ingin aku anugerahi seorang anak atau keturunan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari dua sudut pandang sejarah ibadah kurban di atas muncul dua hikmah atau pesan moral yang harus kita tangkap. Yang pertama adalah hikmah yang terkait dengan kaifiyah atau tata cara berdakwah, dan yang kedua adalah hikmah yang terkait bagaimana Nabiullah Ibrahim mengelola anak sebagai aset yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, perlu disadari bersama bahwa semua kita berkewajiban untuk berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar, tentu sesuai dengan profesi, kapasitas dan lingkungan kita masing-masing. Sebab hidup hakikatnya adalah tali, hidup hakikatnya adalah sebuah jembatan. Bagaimana kita mampu menjadi tali dan jembatan untuk orang lain keluar dari kebodohannya? Bagaimana kita ikhtiar menjadi tali untuk orang lain keluar dari kebodohan dan kemiskinannya? Bagaimana kita berikhtiar menjadi jembatan untuk orang lain untuk menjadi lebih baik? Hadirin hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Dari kisah Nabi Ibrahim di atas, kita dapat belajar bahwa dalam rangka merubah sebuah kaum atau lingkungan atau orang lain, kita tidak harus berhadapan bersifat ekstrim terhadap budaya yang ada. Namun bagaimana cara atau format untuk mengalihkan isi budaya tersebut? Saya ulangi, bagaimana cara kita menemukan format mengalihkan isi budaya tersebut agar tidak nabrak aturan-aturan syariat. Inilah yang orang sekarang mengatakan dengan istilah kearifan lokal. Sesuai dengan hadisun nasa bima ya'rifun. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan tingkat kepahamannya. Khatibun nas biqadri uquli. Ajaklah manusia sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Ada hikmah yang kedua berkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim mengelola Ismail sebagai aset mahal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita mesti kembali mengingat konsep as-syukru ala syukri wa ni'mah ala ni'mah. Ada syukur di atas syukur, ada nikmat di atasnya nikmat. Orang yang sudah menemukan jodoh itu sebuah nikmat. Lantas orang yang sudah berjodoh Allah anugerahi anak, itu nikmat di atas nikmat. Dan orang yang dianugerahi anak dan anak itu menjadi anak yang soleh dan anak yang berkualitas, itulah yang saya katakan an-ni'mah ala ni'mah, kenikmatan di atas dua kenikmatan di atas. Tidak semua orang sampai kepada titik itu. Hal ini tidak berbeda jauh dengan orang saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji atau umroh di tanah suci. Orang yang disampaikan oleh Allah sampai ke tanah suci sudah rezeki, tapi digiatkan, disempatkan oleh Allah beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasul. Itu ar-rizqu ala rizqi, an-ni'mah ala ni'mah. Rezeki di atas rezeki, nikmat di atas nikmat.
Sebab tidak semua orang yang sampai ke tanah suci, keduman berjamaah di Masjidil Haram, keduman berjamaah di Masjid Nabawi, bersiapah ke makam Rasul. Tidak semua. Ada yang diberi rasa takut, ada yang diberi sakit, dan lain sebagainya. Inilah dalam hidup kita, ada rezeki di atas rezeki, ada nikmat di atas nikmat. Bertemunya kita dengan jodoh kita itu sebuah nikmat rezeki anugerah. Lantas kita dianugerahi keturunan. Tidak semua orang berkesempatan mendapatkan keturunan. Lantas kita diberikan Allah keturunan, dzurriyyah. Masih ada satu langkah lagi bagaimana kita menaikkan grade nikmat kita itu, sehingga nikmat yang kita dapatkan menjadi nikmat di atas nikmat. Hadirnya anak soleh, itulah yang saya katakan nikmat di atas kenikmatan, anugerah di atas anugerah. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Kenapa kami sampaikan memiliki anak yang soleh atau yang berkualitas seperti halnya Nabiullah Ismail adalah nikmat di atas nikmat. Sebab dewasa ini, akhir-akhir zaman sekarang ini, kita terus diperlihatkan fenomena bagaimana anak yang dulu dilahirkan penuh dengan perjuangan, dibesarkan dengan susah payah oleh orang tua. Orang tua menyambut kelahirannya dulu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Lantas itu berubah di saat anak bertumbuh, remaja, dewasa. Justru sebaliknya, orang tua dibikin bersedih, penuh dengan kepedihan, dengan sedikit kekecewaan yang ada dalam hati orang tua sekarang. Tidak sedikit orang tua yang dibuat khawatir dan menangis oleh sikap, perkataan, bahkan tingkah laku anak-anaknya. Tidak sedikit. Bahkan sekarang tidak sedikit orang tua yang dianiaya, bahkan dibunuh oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ini fenomena yang harus kita sadari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, jauh hari Al-Quran sudah mengingatkan kita semuanya. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu takut dan khawatir jika kelak di belakang mereka, sesudah mereka meninggalkan keturunan yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi dan lain sebagainya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasangan hidup kita, jodoh kita, anak-anak kita bisa jadi akan ada yang menjadi musuh bagi kita. Fahdharuhum. Maka berhati-hati. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Allah bimbing anak-anak kita sehingga kita dan anak-anak kita mampu meneladani Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana harijal fikri fi arbabil hijjah hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma
صل وسلم وعظم وكرم وشرف على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لأن بتقوى الله نحن من المفلحين لا من الخاسرين. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات يا رحمن يا رحيم يا مؤمن يا سلام يا غفار يا ستار يا غفار يا ستار إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار. Ya Allah, kami hakul yakin Engkaulah satu-satunya zat yang berhak untuk menghapus dan memaafkan segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami dan saudara-saudara kami mohon kepadamu, jadikanlah duduk kami, kumpulnya kami di majelis yang mulia ini, jadikan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dari segala bentuk dosa, kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kami. Dulu kami lahir ke dunia dalam kondisi bersih. Kami sangat berharap kelak, kapanpun dan dimanapun tempat kami kembali, semoga kami pun dapat kembali dengan kebersihan dan kesucian. Jadikanlah pahala kami pagi hari ini. Kami yakin duduk kami, kumpulnya kami hari ini berbuah pahala sekecil apapun. Kami berharap dilimpahkan pula pahala yang kami raih pagi hari ini. Limpahkan kepada kedua orang tua kami, kepada kedua orang tua kami, ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, memperjuangkan hidup kami, menahan lapar demi sekolah kami, menahan lapar demi kesuksesan kami, menyisihkan uang untuk kami bangun di malam hari, menyebut nama kami, sebab mereka berharap kami yang dilahirkan, kami yang dibesarkan, telah akan menuntun mereka di saat kepulangan mereka, bahkan mengentaskan mereka dari siksa kuburmu dan api neraka. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatina wa talamidana. Jadikanlah kami semuanya, anak-anak kami, murid-murid kami, dan semua yang hadir hari ini, ya Allah, jadikanlah kami semuanya min ibadika sholihin. Jadikan kami semuanya masuk dalam golongan hamba-hamba yang taat beribadah kepada. Jadikan anak-anak kami min auladis sholihin, min ahlil ilmi wal khair, min ahlil Quran, wa min ahlil qiyam wasyam. Jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami menjadi golongan orang-orang yang mampu meraih kesuksesan dunia, tidak berhenti di dunia hingga di akhirat kelak. Menggandeng tangan kami, menuntun tangan kami untuk bersama masuk ke dalam surga yang penuh dengan keimanan. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sehatkan
jaga, lindungi dan mudahkan saudara-saudara kami semuanya yang saat ini berada di tanah Mina, Arafah, Musdalifah. Mereka sedang berjuang dengan wukufnya, dengan lempar jamarotnya, dengan tawaf, sa'i, penuh dengan desakan umat manusia. Mudahkan ya Allah, sehatkan, kembalikan mereka ke keluarganya dalam kondisi sehat walafiat, membawa hajat mabrurah, sa'iyan masykurah, dzamban maghfurah, ijaratan maktabur. Ya alim ma fi sudur, akhrijna wa akhrijhum min al-dhulumati ila an-nur. Allahumma yassir lana wa yassir ahlana wa yassir awladana wa yassir jama'atana ziyarat al-haramain wa ziyarat qabri nabiyyika Muhammadin marratan ba'da marrah wa miraran bil afiyah was salamah bila ta'ab. Berikanlah kemudahan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, tetangga kami, masyarakat kami. Mudahkanlah kami semuanya untuk berkunjung, berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Marratan ba'da marrah, berulang kali hingga titik wafat kami sampai, hingga ajal kami datang. Beri kami kesempatan untuk terus berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Jika dzalika akhirul ahdina, jika memang ziarah kami kapanpun saatnya ke tanah suci adalah ziarah yang terakhir, fa'awwidna bil jannah, fa'awwidna bil jannah, fa'awwidna bil jannah. Kami mohon gantikan ziarah kami yang terakhir dengan surga dan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatiha.